Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang P3K Perawat, kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Aku bakal sharing lagi soal-soal kompetensi teknis perawat. Oke, di video kali ini aku udah nyiapin 3 contoh soal ya, yang teman-teman bisa jawab dulu. Nanti akan kita bahas sama-sama. Ini soal yang pertama, ada soal nomor 2, soal nomor 3. Untuk soal yang pertama, seorang perempuan berusia 37 tahun datang ke IGD dengan keluhan muntah lebih dari 10 kali, nyeri perut positif, mual positif, nyeri ulu hati positif, badan lemas. Pasien mengeluh susah tidur dan tidak selera makan sejak 1 bulan yang lalu. Diketahui pasien baru saja kehilangan anak sulungnya karena kecelakaan lalu lintas 1 bulan yang lalu. Fase kehilangan dan berduka yang sedang dialami pasien tersebut adalah A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depression, dan E. Acceptance. Pertanyaan pada kasus ini adalah fase kehilangan dan berduka ya, yang sedang dialami pasien tersebut. Nah, dari data ini dapat kita lihat si pasiennya ini muntah udah lebih dari 10 kali ya. Terus perutnya nyeri, mual, nyeri ulu hati, sama badannya lemas. Pasien juga mengeluh susah tidur, tidak selera makan. Udah 1 bulan yang lalu. Dan juga diketahui si pasien ini baru aja kehilangan anak sulungnya itu karena kecelakaan 1 bulan yang lalu. Nah, berarti keluhan yang dirasakan si pasien ini adalah bermula sejak dia kehilangan anaknya. Nah, jadi fase kehilangan dan berduka yang sedang dialami pasien tersebut adalah kira-kira di denial, anger, bargaining, depression, atau acceptance. Oke, kita bahas satu persatu ya fase kehilangan dan berduka. Jadi menurut Kubler-Ross itu ada 5 tahapan respons psikologi seseorang saat seorang itu berduka atau kehilangan. Baik itu kehilangan anggota keluarga, kehilangan barang-barang, ataupun kehilangan jabatan gitu, ataupun kehilangan anggota tubuh diri dia sendiri gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada fase denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Untuk fase denial itu merupakan fase penyangkalan ya, dimana si pasien itu dia mengingkari peristiwa yang sedang dialami gitu. Dia nggak percaya itu terjadi. Misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, dia mengatakan tidak, anak saya itu masih hidup, dia belum meninggal, diagnosis dokter itu salah kayak gitu. Pokoknya dia menyangkal, dia nggak bisa terima gitu kenyataannya. Nah, dari data ini kita lihat tidak ada ya, dari kasus ini kita lihat tidak ada ya data-data si pasien ini menyangkal ya. Nah, berarti untuk opsi A ini adalah tidak tepat gitu ya. Kemudian opsi B itu anger, dimana anger ini marah ya, dimana dapat kita lihat data-datanya itu seperti si pasien itu melampiaskan kekesalan, ngomong dengan nada yang tinggi, berteriak, ngomongnya kasar gitu, nyalah-nyalahin orang. Misalnya kayak di rumah sakit itu pasti dia akan nyalahin dokter gitu nih, dokternya nggak becus, nggak bisa menyelamatkan anak saya. Nah, dari kasus ini dapat kita lihat itu nggak ada ya data-data kalau si pasien ini menunjukkan kemarahannya gitu. Dia nggak ada maki-maki orang gitu. Nada suaranya juga di sini tidak disebutkan ya, dia marah-marah, berarti ini opsi B juga tidak tepat. Untuk opsi C, bargaining, yaitu fase tawar-menawar ya. Nah, dimana di sini si pasien tuh dia kayak pengen memutar waktu gitu. Ini suka ditandai dengan adanya kata-kata seandainya, andai saja, misalkan, kalau aja gitu. Misalnya kayak kalau aja si anaknya itu malam itu nggak keluar gitu, pasti dia masih hidup gitu, pasti kecelakaan itu nggak akan terjadi gitu. Nah, dimana di fase ini dia kayak mau bernegosiasi gitu ya sama Tuhan gitu, kalau bisa diputar waktu gitu.
Nah, di sini nggak ada ya kata-kata kayak misalnya dia menyebutkan misalnya anaknya nggak keluar malam itu, jadi nggak ada ditemukan data-data kalau dia bernegosiasi atau tawar-menawar, ya nggak ada ya di sini ya, berarti opsi C ini juga tidak tepat. Kemudian opsi D, depression, yaitu depresi, di mana si pasien ini mulai menunjukkan kesedihan yang mendalam gitu ya, dia mulai kayak menjauh dari orang-orang sekitar gitu, mulai menolak untuk berinteraksi, mulai murung ya, bahkan makan pun gak selera gitu, mulai juga susah tidur ya, sama pokoknya nggak semangat mau ngapa-ngapain itu, kayak yang hidup tuh kayak udah nggak ada gunanya lagi gitu, kayak nggak ada artinya lagi hidup dia tuh. Nah, kalau dari data ini dapat kita lihat ya, keluhan yang dialami pasien ini adalah dia tuh udah susah tidur sama nggak selera makan. Nah, karena nggak selera makan ini itu bisa menyebabkan asam lambung si pasien ini menjadi naik gitu ya, maka akan dialami keluhan kayak muntah gitu, sakit perutnya, mual, itu karena dia udah sebulanan itu makannya itu nggak teratur gitu, karena disebabkan oleh dia depresi karena kehilangan anaknya. Nah, jadi opsi yang tepat pada soal ini adalah opsi D. Nah, kemudian untuk acceptance, ini opsi ini merupakan fase penerimaan ya, dimana si pasiennya ini dia udah mulai ikhlas gitu, udah mulai bisa menerima kenyataan gitu, udah ridho kalau anaknya itu memang udah meninggal gitu, memang udah takdirnya umurnya segitu gitu. Nah, di sini nggak ada ya datanya ya. Oke, berarti cukup jelas ya untuk soal yang pertama ini. Jawaban yang tepat adalah depression, atau dia berada di fase depresi. Oke, lanjut nomor 2. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke RSC karena berbicara sendiri dan menolak minum obat. Diketahui pasien baru saja bercerai dengan istrinya sejak 6 bulan yang lalu dan hak asuh kedua anaknya jatuh pada istrinya. 1 tahun yang lalu pasien juga baru saja kehilangan ibunya yang menderita kanker. Hasil pengkajian, pasien mengatakan merindukan anak-anaknya. Faktor presipitasi pada kasus tersebut adalah A. Merindukan anak-anaknya, B. Gagal menjadi seorang ayah, C. Gagal menjadi seorang suami, D. Kehilangan orang tua, E. Putus obat. Nah, dari kasus ini yang ditanyakan adalah faktor presipitasi. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu faktor presipitasi. Oke, dalam pengkajian keperawatan jiwa itu ada yang namanya faktor presipitasi dan faktor predisposisi. Untuk faktor presipitasi itu sendiri yaitu faktor pencetus ya, terjadinya permasalahan kejiwaan itu pada seseorang. Sedangkan faktor predisposisi itu pemicu awal terjadinya gangguan kejiwaan pada pasien. Untuk membedakan faktor presipitasi dan predisposisi itu bisa dilihat dari waktu kejadiannya ya. Jadi waktu kejadian yang paling dekat dengan kekambuhan pasien itu disebut dengan faktor presipitasi atau kita kenal dengan pencetus. Nah, jadi cukup jelas ya kalau faktor presipitasi itu yaitu pencetus atau kejadian apa yang terjadi dalam waktu terdekat ini sehingga menyebabkan si pasien itu kambuh kayak gitu. Sedangkan faktor predisposisi itu yaitu memang pencetus awal, penyebab awal si pasien sampai mengalami gangguan jiwa itu karena apa. Nah, dari kasus ini kita lihat yang ditanya adalah faktor presipitasi, berarti pencetusnya atau kejadian yang terjadi dalam waktu yang terdekat yang dialami oleh pasien. Nah, dari kasus ini kita lihat ya, si pasien ini dia dibawa ke RSJ. Kenapa? Karena dia berbicara sendiri dan menolak minum obat. Kemudian dia baru aja bercerai dengan istrinya sejak 6 bulan yang lalu, dimana kedua hak asuh anaknya itu jatuh pada istrinya. Kemudian 1 tahun yang lalu dia juga baru aja kehilangan ibunya meninggal itu karena kanker. Nah, dari kasus ini dapat kita lihat
pencetus terjadinya kekambuhan pada si pasien ini adalah A. Merindukan anak-anaknya. Enggak ya, ini bukan faktor pencetusnya ya. Kemudian B. Gagal menjadi seorang ayah. Ini juga bukan faktor pencetusnya. Kemudian C. Gagal menjadi seorang suami. Ini juga bukan faktor presipitasinya. D. Kehilangan orang tua. Ini juga bukan faktor presipitasinya. Jawaban yang tepat adalah putus obat. Kenapa putus obat? Karena pencetus si pasien itu dibawa ke RSC adalah karena dia udah nggak minum obat secara teratur, dia udah menolak minum obat gitu. Sedangkan data-data merindukan anak-anak, gagal menjadi seorang ayah, atau gagal menjadi peran sebagai seorang suami, kehilangan orang tua, itu merupakan bukan data-data faktor presipitasi, karena ini udah lama ya, jangka waktunya itu udah lama. Kayak istrinya tuh udah 6 bulan yang lalu, kehilangan orang tuanya udah setahun yang lalu. Sedangkan pencetus yang kejadian yang menyebabkan dia tuh nggak sampai dibawa ke RSC adalah karena dia tuh udah putus obat gitu, karena dia menolak minum obat ya. Jadi cukup jelas ya, jawabannya itu adalah yang opsi E, putus obat. Soal yang ketiga, keyakinan seseorang bahwa dirinya maupun orang lain tidak dapat melakukan sesuatu untuk mengatasi masalahnya, memandang adanya keterbatasan atau tidak adanya pemecahan masalah, dan tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingan sendiri, merupakan pengertian dari A. Harga diri rendah situasional, B. Harga diri rendah kronik, C. Ketidakberdayaan, D. Depresi, dan E. Keputusasaan. Yang nomor 3 ini dia merupakan teori ya, jadi nggak bentuk kasus, karena ada beberapa soal itu yang dari FR teman-teman itu katanya banyak soal yang teori juga gitu, nggak semua kasus gitu. Jadi ada beberapa soal yang teori, jadi ini kita bahas yang teori. Nah, jadi apa nih definisi dari apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kita lihat di sini merupakan keyakinan seseorang bahwa dirinya itu tidak dapat melakukan sesuatu untuk mengatasi masalahnya. Terus dia memandang adanya keterbatasan atau tidak tersedianya pemecahan masalah, tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingan diri sendiri. Nah, untuk opsi A itu tidak tepat ya, karena pengertian dari harga diri rendah situasional yaitu penilaian diri yang negatif yang bisa diakibatkan oleh penilaian negatif dari lingkungan sekitar gitu. Ini sering kita jumpai pada kasus-kasus insecure, misalnya kayak karena diejek oleh orang gitu, ataupun insecure karena seseorang itu tidak memiliki apa yang orang lain miliki gitu. Maksudnya dia merasa orang lain punya, kok aku nggak punya gitu. Kemudian untuk opsi B, harga diri rendah kronik, itu juga kurang tepat ya, karena definisi dari harga diri rendah kronik ini penilaian negatif terhadap diri sendiri itu yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya, yang terus menerus gitu, sampai muncul merasa nggak berharga gitu, merasa takut atau rapuh. Kemudian opsi C itu ketidakberdayaan, juga tidak tepat ya teman-teman, karena definisi dari ketidakberdayaan itu sendiri yaitu kurangnya kontrol atas situasi yang terjadi ataupun situasi yang akan terjadi. Nah, dimana seseorang itu mempersepsikan bahwa tindakan yang dilakukan itu tidak akan memberikan hasil yang bermakna gitu, kayak sia-sia gitu loh. Itu tidak berdayaan. Jadi bukan pilihan yang tepat. Kemudian untuk D itu depresi, dimana adanya rasa sedih yang berlarut-larut, sedih yang berkepanjangan, yang udah mengganggu aktivitas sehari-hari dia, kayak udah kehilangan minat terhadap banyak hal gitu. Jadi ini juga tepat ya. Kemudian keputusasaan. Nah, keputusasaan ini merupakan jawaban yang tepat.
Karena definisi dari keputusasaan itu sendiri yaitu seseorang yang merasa hopeless ya. Jadi dia merasa kayak dia tuh ataupun orang lain itu udah nggak bisa untuk melakukan apapun lagi itu untuk mengatasi masalahnya gitu. Kan dia memandang adanya keterbatasan dan nggak ada alternatif pemecahan masalah yang bisa dilakukan lagi. Biasanya keputusasaan ini sering dialami oleh pasien-pasien dengan penyakit kronik, itu kayak kanker udah stadium lanjut yang memang dia merasa udah nggak ada harapan lagi nih untuk sembuh nih gitu, udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi selain kayak menunggu kematian kayak gitu. Terus juga misalnya kayak pasien gagal ginjal yang harus menjalani HD, itu kayak udah nggak ada harapan lagi ya untuk kayak bisa sehat seperti dulu gitu. Nah, jadi kadang di soal tuh yang bikin kita bingung adalah untuk agak sulit membedakan gitu ketidakberdayaan dan keputusasaan. Nah, jadi kita ingat aja kalau keputusasaan itu dia memang sama sekali kayak nggak ada solusi, nggak ada alternatif pemecahan masalah yang bisa dilakukan lagi untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Sedangkan ketidakberdayaan itu adanya masih ada gitu, sumber alternatifnya itu masih ada, cuman seseorang itu yang belum mampu untuk memobilisasikan alternatif pemecahan masalah itu. Dia belum mampu untuk mengontrol gitu situasinya. Kayak bisa disebabkan itu karena dia pengetahuannya yang memang defisit pengetahuan gitu, ataupun mekanisme coping dia itu yang memang kurang bagus itu atau bersifat destruktif gitu. Nah, pada video kali ini kita cukup bahas 3 soal aja ya, karena ketiga soal ini merupakan soal yang aku dapat dari FR, teman-teman yang ikut ujian tahun lalu. Katanya soal-soal ini sering muncul gitu ya, jadi teman-teman lebih sering-sering tuh melatih lagi jawab-jawab soal keperawatan jiwa yang kurang lebih kayak gini ya. Jadi yang kayak teori juga dipelajari lagi, dibaca-baca, harus bisa ya membedakan gitu, kayak apa itu ketidakberdayaan, keputusasaan, harga diri rendah gitu, waham dan sebagainya. Pokoknya itu teorinya ya dibaca-baca aja. Kemudian fase-fase kehilangan dan berduka itu juga harus dipelajari dan dipahami banget ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semangat terus belajarnya, aku doain pokoknya teman-teman semua insya Allah lulus tahun ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan share video aku, serta jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.